Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di dunia layar. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya tentang draw. Draw atau gambar. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai di ellipse, arch. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke block. Memiliki materi tersendiri karena bahasanya cukup panjang, sehingga saya akan menyampaikan tutorial yang kita mulai dari apa itu blok dan kegunaannya, kapan blok digunakan, serta apa yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan blok. Nah, perlu diperhatikan di sini, saya menggunakan tampilan klasik, yang mana di kanan dan di kiri itu masih ada tombol draw dan modify-nya. Apabila nanti kita menggunakan tampilan 3D modeling, maka akan seperti ini. Nah, jadi tampilan ini tidak ada bedanya ya, cuman memudahkan kita saja nanti ketika kita mau melangkah ke materi selanjutnya mengenai materi 3D modeling. Jadi ini tampilan untuk 3D modeling, bisa kita lihat di atasnya. Oke, nah tapi untuk pertemuan kali ini saya masih menggunakan AutoCAD klasik, sehingga tampilannya akan seperti ini. Oke, nah jadi menu blok itu adalah menu yang sangat memudahkan pekerjaan kita di dalam menggambar. Jadi motonya itu adalah gambar objek sekali dipakai berkali-kali. Misalnya itu ada tanda panah, pintu rumah, jendela, dan seterusnya. Nah, untuk lebih memahami, langsung saja kita lakukan praktek. Kita mencoba membuat suatu bentuk sederhana gambar 2D yang sudah digambar minggu kemarin, yaitu adalah sebuah denah rumah sederhana. Kurang lebih seperti ini, tanpa dimensi. Nah, sekarang kita ingin membuat pintu-pintu, kemudian jendela itu dengan mudah. Jadi pintu dan jendela ini kita inginkan kita buat dengan mudah karena ini adalah bentuk pengulangan. Nah, seperti ini contohnya. Kita tinggal klik insert block di sini. Nah, maka akan tampil insert block di sini. Kita ambil misalnya pintu yang kecil, klik OK, maka akan muncul seperti ini. Kita mau letakkan di mana? Misalnya kita letakkan di tengah antara ini dan ini. Oke, klik. Sekarang pintunya sudah jadi, tetapi bentuknya belum sesuai. Tinggal kita lakukan rotate, klik kanan, rotate. Kita ambil senternya di mana. Nah, tinggal kita lakukan rotasi seperti ini. Belum sesuai, tinggal kita move ke tempat yang sesuai. Nah, sekarang sudah ada pintu kecil yang kita pasang di rumah kita. Yang selanjutnya kita akan menggunakan pintu yang besar untuk diletakkan di bagian sini. Caranya adalah klik insert block, kemudian kita pilih pintu besar, klik OK. Kita letakkan di mana? Di sini. Kebenaran karena sudah bentuknya sama, tinggal kita letakkan di sini. Oke. Sekarang pintu besar dan pintu kecil ini adalah blok. Bagaimana dengan pintu atau dengan
Salah, tadi jendela ya, ini jendela besar dan jendela kecil. Sekarang bagaimana dengan pintu? Seperti yang ruangan ini tanpa ada pintunya. Maka kita buatkan pintunya dengan menggunakan blok yang sudah kita buat sebelumnya. Klik insert, kita masukkan, kemudian yang kecil aja, pintu kecil, coba kita lihat. Nah, perhatikan di sini, ini adalah previewnya, supaya kita tidak salah mengambil jenis blok yang akan kita insert. Klik OK. Nah, kita letakkan di bagian sini misalnya. Set. Kemudian bagian sininya itu tinggal kita hapus. Klik kanan, hapus. Nah, jadilah sebuah pintu yang kita insert menggunakan blok. Begitu juga dengan yang pintu sebelah sini, kita coba masukkan misalnya yang ini. Klik insert. Kita pilih yang arahnya berlawanan. Oke. Kita letakkan di bagian sini. Klik insert. Pilih. Oke, kita letakkan di sejajar ujung sini. Nah, kemudian bagian garisnya kita hapus. Klik kanan. Oke, maka sudah terbentuk sebuah rumah sederhana dengan pintu dan jendela. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat blok ini? Oke, jadi untuk membuat blok, yang pertama kita buat adalah bentuk dari blok yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini misalnya, karena ini adalah kamar, maka saya akan membuat sebuah ilustrasi, sebuah ranjang. Nah, ini saya kopikan ke sini, yang mana ini nanti akan dibuat sebuah blok. Oke, caranya adalah kita klik bagian kiri, di sini namanya make block. Kemudian kita masukkan namanya itu menjadi ranjang single. Kemudian tentukan di mana kita akan mengambil posisi dari ranjang ini. Misalnya kita ambil pick point-nya itu di bagian tengah sini. Nah, ini sangat krusial karena nanti ketika kita menginsert blok, maka titik inilah yang menjadi acuan dari blok yang kita buat. Kemudian kita select object, pilih semuanya, enter. Kemudian di sini kita masukkan deskripsi, misalnya ranjang single ukuran 120 kali 200 cm. Oke, sekarang tinggal kita klik. Oke, sekarang bloknya sudah terbentuk. Kita mau menggunakan ranjang ini untuk dimasukkan ke kamar yang satunya. Atau kita buang yang ini, kita hapus, kita masukkan insert block. Tuh, sudah muncul ranjang single. Kita klik. Nah, ini adalah acuan yang tadi menjadi krusial. Kita harus meletakkannya di mana supaya tidak terjadi kesalahan. Misalnya kita anggap di sini. Oke. Kemudian selanjutnya kita mau insert ranjang untuk yang berikutnya. Insert block, ranjang single, oke. Nah, sekarang sudah muncul ranjang berikutnya. Posisinya anggaplah bebas. Nah, jadi itu cara membuat blok. Nah, memang kalau kita lihat secara sepintas, kalau kondisi dari blok ini untuk gambar yang sederhana
itu tidak terlalu signifikan. Tetapi bagaimana kalau seandainya kita membuat suatu gambar yang kompleks, anggaplah seperti ini. Kita ambil contoh rumah tinggal. Misalnya kita lihat gambar yang seperti ini, maka kebutuhan akan objek dalam bentuk blok itu sangat-sangat dibutuhkan. Kita coba cek blok dari contoh ini, insert blok. Maka ada banyak blok yang sudah dibuat. Oke. Apalagi misalnya contoh gambar kerja seperti ini. Dari contoh-contoh ini sangat banyak menggunakan blok. Ini, tuh lihat, ada toilet, kemudian bevel, dan seterusnya, kloset duduk, kloset jongkok, dan seterusnya. Tuh, pintu, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan blok untuk pekerjaan-pekerjaan yang rumit. Bisa dilihat di layar kaca Anda. Sementara kita tutup. Nah, jadi dengan demikian, untuk memudahkan gambar, maka kita wajib untuk mengetahui blok ini. Apalagi nanti untuk materi selanjutnya kita akan membuat suatu gambar yang terdiri dari berbagai macam proses yang ada di industri energi maupun minyak dan gas. Oke, harapannya dengan membuat blok, pekerjaan menggambar yang bentuknya pengulangan kita bisa sederhanakan. Kemudian, kapan blok digunakan? Tadi sudah dibahas ketika kita membuat suatu objek yang berulang pada gambar yang kompleks. Kemudian, blok ini juga digunakan memudahkan kita di dalam memilih suatu objek. Nah, misalnya tadi kita sudah buat blok di sini, maka tinggal kita klik satu titik saja, maka bagian-bagian ini akan terseleksi dengan sempurna. Selanjutnya, salah satu kegunaan blok adalah ketika kita ingin melakukan modifikasi terhadap blok yang sudah kita buat, maka dengan mudah kita melakukan editor. Contoh, misalnya kita melakukan edit atau perubahan bentuk dari ranjang ini, tinggal kita klik bagian blok, masuk ke blok editor. Nah, kemudian di sini seperti ini kita akan membentuk ranjang ini menjadi lebih bagus. Misalnya kita menambahkan lingkaran di sini. Nah, kemudian kita membuat copy lingkaran ini ke sini. Kemudian kita tarik garis dari lingkaran satu ke lingkaran yang kedua. Kita buat seperti ini. Anggaplah ini adalah bantal gulingnya. Kemudian ini kita beri warna, misalnya warnanya menjadi merah. Begitu juga yang ini. Kita ubah menjadi warna merah. Kemudian setelah kita lakukan editing,
tinggal kita lakukan simpan. Oke. Jadi kita simpan blok yang sudah kita buat tersebut. Oke. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita keluar dari blok editor. Oke, setelah kita keluar, maka blok dari ranjang itu sudah berubah menjadi warna merah sesuai dengan yang kita tentukan sebelumnya. Nah, jadi itu adalah keunggulan dari blok. Sehingga kita bisa menggunakan gambar ini di mana saja dengan pengaturan yang lebih mudah. Itu ranjang single, tinggal kita klik, kemudian kita letakkan. Misalnya di sini ada juga tempat tidurnya. Oke, ngap di sini. Dan kita lakukan rotate. Oke. Kita move ke tempat yang kita inginkan. Nah, anggaplah di sini. Oke. Nah, jadi itu adalah contoh blok untuk memudahkan kita melakukan pekerjaan menggambar sesuatu yang berulang. Oke. Nah, ada beberapa trik dan perlu ditekankan di sini adalah dalam setiap membuat nama blok, kita harus menggunakan nama yang unik. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuat nama yang sudah digunakan untuk blok. Misalnya, kita akan membuat blok baru. Oke, sekarang kita make blok. Kita tentukan titiknya, anggaplah di sini. Kemudian kita kasih nama misalnya yang sama, ranjang single. Ranjang single. Kita klik pick point sudah, select object, enter. Kemudian anggaplah lingkaran misalnya, namanya deskripsinya. Kita klik OK. Nah, ketika kita menggunakan nama yang sama, maka akan muncul pemberitahuan bahwa nama ranjang single sudah digunakan dengan blok yang lain. Nah, kalau kalian menggunakan redefine blok, artinya blok yang ranjang tadi, ini akan dirubah menjadi lingkaran. Oleh karena itu, kita harus mengganti dengan cara misalnya mengganti ranjang single ini menjadi nama yang berbeda. Misalnya ranjang single 1, 2, atau yang lainnya. Jadi intinya adalah ketika menggunakan nama untuk blok, kalian harus menggunakan nama yang berbeda supaya tidak terjadi perubahan dengan blok yang sudah kita buat sebelumnya. Oleh karena ini adalah contoh, maka kita cancel saja. Kita tidak jadi menggunakan blok lingkaran. Oke. Nah, jadi demikianlah tutorial untuk membuat dan memasukkan blok ke dalam gambar untuk part yang pertama. Untuk selanjutnya kita akan bahas blok untuk kasus-kasus yang berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.